Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di Al-Mahir Channel, channel yang kita cintai ini. Bagaimana kabar semuanya? Kaifa halukum? Semoga semuanya baik-baik saja, bi khairin, alhamdulillah. Di video kali ini kami akan membahas materi SKI kelas 9 SMP atau MTS semester ganjil, yaitu tentang alur perjalanan dakwah Islam di Nusantara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi utama kita, kami akan mengingatkan kata-kata dari Bung Karno yang sangat populer saat ini, yaitu jas merah. Ya, jas merah, bukan jas merah biasa, tapi ini adalah jas merah dari Bung Karno, yang artinya ialah jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah, yang artinya ialah kita harus mengingat jasa-jasa para pahlawan kita terhadap bangsa kita yang tercinta ini. Kalau dalam konteks SKI, jas merah ialah kita tidak boleh melupakan jasa-jasa para ulama yang telah menyebarkan Islam di Nusantara ini. Dan kita sebagai generasi penerus wajib meneruskan perjuangan ulama atau para dai tersebut yang telah menyebarkan Islam di Nusantara ini dengan berbagai karya kita yang tentunya harus bermanfaat dan bernilai tinggi. Baik sahabat Al-Mahir, sekarang kita masuk ke dalam materi Nusantara pra-Islam ya. Ini adalah Nusantara di bumi Indonesia, bumi Nusantara sebelum kedatangan Islam. Sejak zaman prasejarah, masyarakat Indonesia dikenal sebagai pelayar-pelayar yang tangguh, yang sanggup menaklukkan samudra yang luas. Hal ini dibuktikan dengan adanya relief perahu bercadik di beberapa candi di Indonesia. Sebelum kedatangan Islam, Nusantara masih di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha dan aliran-aliran kepercayaan animisme, dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap patung, pohon, batu, roh, dan yang lainnya. Baik, inilah gambar perahu bercadik yang ada di beberapa candi di Indonesia ya. Bisa kalian lihat gambarnya. Namun berkat perjuangan dedikasi dakwah para dai, para sunan dengan penuh keikhlasan, dengan semangat juang yang tinggi, agama Islam yang mulia ini bisa tersebar ke Indonesia dan menjadi agama mayoritas di Nusantara ini. Subhanallah ya. Ya, inilah para sunan, wali songo yang ada di tanah Jawa, begitu juga dengan para dai di pulau-pulau yang lain. Dan sekarang sudah banyak pengikut agama Islam, sudah banyak masjid-masjid yang telah berdiri di bumi Indonesia ini, dan juga telah banyak kegiatan keislaman yang ada di Indonesia ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan Indonesia sebagai negara penduduk Muslim terbesar di dunia. Alhamdulillah ya, karena semakin banyak saudara kita sesama Muslim, lihat, mengalahkan negara bahkan dari negara asalnya agama Islam dan negara-negara yang lainnya. Sahabat Al-Mahir, sekarang kita masuk ke dalam alur perjalanan dakwah di Nusantara. Baik, alur perjalanan dakwah di Nusantara, yang pertama ada teori Makkah ya. Yang pertama ada teori Makkah. Yang kedua ada teori Persia. Yang ketiga itu ada teori Gujarat. Dan yang terakhir ada teori Cina ya. Baik, kami jelaskan di sini bahwasanya keempat teori ini tidak ada yang diunggulkan atau yang dilemahkan atas yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing teori mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Masing-masing teori ada bukti yang menguatkannya. Jadi, keempat
4 teori ini dipakai dalam alur perjalanan dakwah di Nusantara. Baik, yang pertama adalah teori Mekah. Menurut teori Mekah, proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Makkah atau Arab. Terjadi pada abad pertama Hijriyah atau abad ke-7 Masehi ya. Jadi abad pertama Hijriah itu sama dengan abad ke-7 Masehi. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan dakwah sekaligus. Bahkan motivasi dakwah mereka menjadi pendorong utama mereka datang ke Nusantara. Jadinya mereka dakwah melalui dagang dan ulama ya. Dakwah ulama sekaligus pedagang itu ya, teori Makkah. Kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif ya. Yang kedua adalah teori Gujaratnya. Teori Gujarat, di mana itu Gujarat? Ada yang tahu Gujarat itu di mana? Kalian lihat gambar ini ya. Iya, siapa dia? Ialah Shah Rukh Khan ya, yang berasal dari India. Teori Gujarat yaitu di India. Menurut teori Gujarat, proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ialah sebuah wilayah di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Kedatangan Islam ke Indonesia menurut teori Gujarat ialah bukan berasal dari orang Arab asli, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke Nusantara. Yang ketiga itu teori Persia. Ya, di mana itu Persia? Lihat gambarnya. Ya, dulu Persia itu terletak di negeri Syam, banyak ya, luas sekali negaranya, tapi sekarang sudah terpecah-pecah dan sekarang tinggal hanya negara Iran ya. Kalian lihat gambar sebelahnya, gambar negara itu ialah tradisi apa? Nanti ada di penjelasannya ya. Teori Persia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya, ada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi dan Indonesia, yaitu merayakan 10 Muharram atau Asyura ya, atau Tabwik ya, menurut bahasa yang lainnya. Itu dia ya, teori Persia. Teori Cina, ini dia gambar masjid dan orang Laksamana Cheng Ho, Masjid Cheng Ho ya, yang terletak di Surabaya, dan Laksamana Cheng Ho yang menyebarkan Islam di Nusantara dari negeri Cina, negeri tirai bambu. Menurut teori Cina, kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di tanah Jawa berasal dari para pedagang Cina. Salah satu bukti teori Cina ini yaitu Raja Islam pertama di Jawa, yakni Raden Patah dari Bintoro Demak, merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Campa. Ya, perhatikan ya. Teori Cina ini buktinya yaitu Raja Islam yang pertama di tanah Jawa yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Ibunya berasal dari Campa. Campa itu mana? Vietnam bagian utara yang dulunya ya masih masuk daerah Cina. Salah satu tokoh yang menyebarkan Islam di Indonesia ialah Laksamana Cheng Ho. Namanya bahkan dijadikan sebuah masjid di Surabaya ya, gambar yang tadi. Gambar Masjid Cheng Ho ya, sangat terkenal. Melegenda namanya. Sahabat Al-Mair yang dirahmati Allah, demikian pembahasan dari kami. Perlu kami ulangi sekali lagi bahwa alur perjalanan dakwah di Nusantara ada 4 teori, yaitu teori Makkah, teori Persia,
teori Gujarat dan teori Cina. Masing-masing mempunyai keabsahannya sendiri-sendiri. Tidak ada yang diunggulkan atau tidak ada yang dilemahkan satu sama yang lain. Bagaimana pembahasannya? Sudah jelas semuanya? Atas kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.